Ada beberapa catatan poin dari kami terhadap replik itu mengenai kami menganggap itu adalah serangan personal, kan? Serangan personal itu yang pertama disampaikan oleh jaksa melalui replik itu adalah bahwa kami itu eh, di apa ya disuruh belajar lagi lah kira-kira. Nah, saya pikir ini kan bukan soal rananya ya, soal ranah mengenai apakah itu adalah konteks dari sebuah argumentasi hukum, itu tidak lagi ke sana, kan? Nah, kemudian yang kedua yang menjadi catatan penting juga bahwa argumentasi yang kami sampaikan di dalam nota pembelaan terdahulu dianggap oleh jaksa itu sebagai sebuah halusinasi yang pertama itu, yang kemudian disimpulkan itu akan memberatkan terdakwa, gitu kan, dalam hal ini kita. Nah, kalau seperti itu dalilnya jaksa, berarti benarlah selama ini tuduhan dari Nikita bahwa perkara ini bukan didasarkan pada fakta, ya kan? Berarti apa yang didalilkan oleh Nikita dalam nota pembelaannya terdahulu, termasuk kami juga, adalah benar bahwa tuntutan yang disampaikan kepada Nikita itu bukan tuntutan yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Seperti tadi jaksa menyampaikan bahwa argumentasi hukum yang kami sampaikan dalam nota pembelaan justru akan memberatkan Nikita. Nah, konteksnya memberatkan Nikita ini dalam apa? Padahal kami menyampaikan terhadap tuduhan jaksa mengenai unsur pasal 27B junto pasal 45 dan pasal 3 Undang-Undang TPPU unsur yang tidak terpenuhi, ya. Nah, maka di sini menjadi subjektivitas dari jaksa juga, dikatakan bahwa justru karena kami berargumentasi seperti itu maka akan memberatkan kita, gitu loh. Nah, inilah yang kami bilang tadi, sehingga dibilang kami harus belajar lagi. Kalau kita mau berdebat hukum, ya, jangan menyerang personal. Kami tidak pernah menyerang personal dari jaksa. Dalam pledoi kami tidak pernah menyerang secara pribadi dari jaksa itu sendiri. Jaksa yang menangani perkara ini tidak pernah kami bilang bahwa Anda itu harus belajar, bahwa Anda itu harus bekerja lebih bagus. Tidak seperti itu, ya. Nah, kalau kami balas lagi nanti seperti ini, jatuhnya nanti debat kusir. Kami di sini bilang nanti dalam duplik, ya. Seharusnya jaksa yang harus belajar, gitu. Ya mohon maaf, mereka suruh belajar kita bicara soal apa? Ini soal etika, gitu. Soal etika dalam hukum acara pidana, gitu. Nah, tidak semestinya itu disampaikan oleh jaksa dalam forum persidangan ini, gitu. Sangat menyayangkan nggak sih Bang, akhirnya kata-kata menyerang pribadi itu? Sangat, itu kan saya katakan, itu kita tidak bisa sebenarnya, praktisi hukum manapun ya di Indonesia ini itu tidak akan setuju kalau kemudian, ya, penegak hukum yang diartikan penegak hukum, jaksa, penasihat hukum, majelis hakim itu menyerang secara personal, gitu kan. Nah, inilah yang kami sayangkan terhadap replik jaksa itu, ya, seolah-olah mereka lebih paham, gitu, ya, seolah-olah mereka lebih pinter. Nah, padahal kita dalam hal ini, dalam permasalahan ini, mau mencari kebenaran yang sebenar-benarnya, gitu. Adapun perdebatan kita selama ini dalam persidangan itu adalah perdebatan yang biasa-biasa saja, gitu. Jangan diartikan perdebatan itu sebagai sebuah musuhan, apalagi itu musuhan personal, gitu, ya. Kami dibilang belajar lagi personal. Kita ini belajar sudah sampai S3 loh, gitu loh maksud saya. Bukan kita tidak mau merespon mereka, tapi mereka itu yang memulai, gitu, ya. Nanti kemudian kalau kita balas, ya jangan juga nanti tersinggung kalau misalnya ada balasan dari kami sebagai penasihat hukum, gitu. Mungkin nanti di pledoi akan apa Bang dari tanggapan setelah replik ini? Ya, nanti kan setelah dari sini kan kita dikasih kesempatan untuk mengajukan duplik di hari Kamis tanggal 23 ini kita
diberi kesempatan untuk mengajukan duplik, ya nanti dalam duplik itu kita tanggapin lagi gitu kan. Ada beberapa hal seperti tadi misalnya soal foto, kata versi jaksa, foto itu katanya sebagai alat ancaman. Dia tetap pada pembelaannya sebagai alat ancaman. Foto belum profesional sama satu dua bukti nota pembelian. Nah, bukti nota pembelian itu ya di fakta persidangan diperoleh Nikita dari saksi Yosi, ya. Nah, kalau itu dibilang sebagai alat ancaman yang sudah diburamkan, berarti yang memburamkan itu siapa? Harus dicari tahu dulu. Niki Yosi dalam persidangan dia sebutkan, iya saya yang mengirimkan bukti itu, bukti pembelian nota itu kepada Nikita. Nah, kalau itu diburamkan karena dianggap seolah-olah itu masih menjual, berarti harus dicari tahu dulu siapa yang memburamkan bukti pembelian itu, gitu loh. Nah, di sini sementara di fakta persidangan tidak ada yang memburamkan itu. Bahkan kita serahkan bukti itu ke majelis hakim secara utuh melalui proses pembuktian pada saat itu. Nah, kalau ini kita tutup-tutupin, ngapain kita buka di persidangan? Kan begitu. Nah, ini yang menurut kami agak keliru jaksanya memberikan pendapat soal itu keliru. Masalah penghilangan barang bukti juga bang. Barang bukti apa sih bang? Mungkin yang dimaksud dengan JPU? Bukan barang bukti, fakta. Kalau jaksa tadi dalam repliknya dia sampaikan bahwa baik Nikita maupun kami penasihat hukum itu tidak menyajikan fakta hukum secara utuh. Kami balik juga, mereka menyajikan nggak fakta hukum secara utuh, kan begitu. Ini kan boleh, namanya juga argumentasi gitu loh. Karena semua ini kita ungkapkan di persidangan. Misalnya saya ambil contoh tadi, dibilang bahwa kami tidak mengambil secara utuh atau mengambil fakta persidangan secara parsial, sepotong-sepotong, kan. Nah, fakta di persidangan masih banyak, sampai hari ini masih banyak beredar fakta di persidangan bahwa saksi yang namanya Chandra Agusman itu dia tegas menyatakan di persidangan bahwa dia itu melihat video call antara Mail dan Reza Gledis di mobil. Itu fakta loh. Fakta itu yang kemudian kami kutip di persidangan, disimpulkan oleh jaksa itu tidak pernah ada. Ayo kita buka-bukaan video rekaman gitu loh. Rekaman persidangan. Kami juga merekam proses persidangan ini. Maka kami bilang, saksi Chandra Agusman itu di persidangan dia bilang, saya melihat Reza Gledis video call sama Mail. Nah, ternyata fakta di persidangan video call itu ada di rumah, bukan di mobil. Itu loh yang pernah mau diputar tapi nggak jadi kan, inget kan? Nah, itu fakta itu tidak sinkron dengan keterangannya saksi gitu loh. Nah, maka waktu itu saya bilang sama Pak Hakim, saya keberatan. Ini yang benar mana faktanya? Apakah di mobil atau di rumah? Kan masih ingat teman-teman itu. Hakimnya bilang silakan kalian simpulkan sendiri gitu loh. Nah, maka kalau dibilang kami tidak sesuai fakta, bagaimana dengan mereka yang tidak menguraikan fakta yang sebenarnya? Itu dua orang yang ngomong, saksi Sylvia Novitasari, saya masih ingat. Saksi Agusman Chandra, saya masih ingat. Mereka berdua ada di mobil bersama-sama dengan Reza Gledis. Tapi versi berikutnya Reza Gledis bilang bukan di mobil, tapi di rumah. Itu sama keterangannya dengan suaminya Atauba ini. Nah, sekarang fakta mana yang kita mau pakai gitu loh. Ya. Kalau kita mau pakai fakta di dalam mobil, berarti ini tidak benar yang di rumah. Kalau kita mau pakai fakta yang di dalam rumah, berarti mobil tidak benar. Kan gitu saya bilang. Makanya dalam kesimpulan pledoi kami, tuntutan jaksa itu bertentangan dengan fakta begitu. Oke, Bang, terakhir Bang, satu lagi. Kemarin kan sempat bilang akan menyurati presiden, apa Bang? Jadi Bang menyurati presiden? Insya Allah jadi. Besok insya Allah kita akan melakukan meminta perlindungan hukum ya kepada presiden, termasuk kepada kejaksaan agung juga. Mudah-mudahan besok tidak ada halangan. Besok kami akan berkirim surat ke presiden.
Apa aja bang poin-poin isi suratnya? Ya intinya dalam surat itu kita minta bahwa perlindungan hukum terhadap kita atas proses hukum yang dialami dia ini gitu kan, terdapat beberapa kejanggalan-kejanggalan. Nah kami meminta kepada Bapak Presiden ya, kepada Jaksa Agung untuk memperhatikan persoalan ini gitu kan, jangan sampai kemudian persoalan ini menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum kita. Itu sebenarnya harapan kita, supaya perkara ini diperhatikan, supaya masalah ini tidak berlarut-larut. Dalam arti berlarut-larut itu adalah terkait dengan adanya proses-proses hukum yang menurut kita itu tidak menjadi relevan gitu kan. Nah seperti tadi juga diambil lagi kasus yang tahun berapa dikupas di sini di dalam pledoi gitu kan. Itu kan persoalan lain, ngapain sih dibawa-bawa ke dalam urusan ini gitu loh. Update laporan itu di KPK gimana bang? Barangkali itu bisa. Kalau laporan KPK kan kemarin kata dari KPK itu nanti menunggu waktu 1 bulan. Ini kita hitung sudah 2 minggu lebih. Ya berarti kurang lebih 2 minggu lagi lah. Nanti mungkin 2 minggu ke depan ini kita akan mendapat update terbaru dari KPK. Harapannya sih ada yang positif gitu ya dari laporan atau pengaduan yang pernah dilayangkan oleh kita. Mudah-mudahan pada saat nanti 2 minggu ke depan tidak ada hambatan. Kalau misalnya kami belum mendapat tanggapan, ya kami yang akan mendatangi KPK. Kemudian selanjutnya dengan pengawasan, permintaan pengawasan kepada kejaksaan dan hakim ada juga Apanya ini? ada permintaan dari tim kita untuk pengawasan terhadap jaksa dan kemudian kepada Oh iya ada. update juga. Kalau itu nggak bisa karena kan ini berkaitan dengan sesuatu yang tidak bisa disampaikan. Karena kami sudah memberitahukan supaya terhadap persoalan ini mohon dilakukan pengawalan dan sebagainya gitu kan. Nah kemudian dapat tanggapan, nah soal itu kita tidak tahu lagi. Jadi biarkan orang yang kami sampaikan tempat yang kami sampaikan ini melakukan tugasnya gitu. Tapi masih dalam pengawasan ya? Masih. Semua masih dalam pengawasan. Semua ini kita lakukan dalam rangka mengawal proses penegakan hukum. Tidak lain lari itu, kita cuma membutuhkan supaya persoalan ini tegak lurus, tetap on the track. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.